Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Pra-peradilan, sudah tahu dong dari katanya pra berarti sebelum dan peradilan berarti proses terjadinya peradilan suatu perkara. Nah, jadi pra-peradilan ini terjadi sebelum adanya sidang perkara dilakukan. Pra-peradilan adalah proses pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Nah, kan jadi sebelum diperiksa pokok perkara ada dulu pra-peradilan. Nah, menurut Hartono, pra-peradilan merupakan proses persidangan sebelum sidang pokok perkara disidangkan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, menurut pasal 77 KUHP mengenai objek pra-peradilan, yaitu pra-peradilan berwenang memeriksa dan memutus mengenai 1. Sah atau tidaknya penangkapan. Jadi melalui pra-peradilan ini sah atau enggak nih seorang ditangkap. Kemudian yang kedua ada sah atau tidaknya penahanan. Yang ketiga ada sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang keempat ada sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Dan yang kelima mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian ada dasar dibentuknya pra-peradilan. 1. Dalam proses pidana terdapat pembatasan hak asasi tersangka. Kemudian yang kedua ada pembatasan tersebut harus sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, diperlukan lembaga pengawasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan kemudian pra-peradilan ini berfungsi sebagai perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa. Kemudian selanjutnya ada tujuan pra-peradilan. Tujuan pra-peradilan yang pertama adalah mengawasi tindak upaya paksa. Yang kedua, menjamin tindakan aparat sesuai dengan hukum. Dan yang ketiga adalah menegakkan kepastian hukum. Yang keempat adalah melindungi hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah upaya paksa tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Kemudian, siapa saja sih yang bisa memohonkan pra-peradilan ini? Pemohon pra-peradilan itu yang pertama adalah tersangka sendiri, yang kedua ada keluarga tersangka, yang ketiga ada pihak yang bersangkutan, dan yang kelima adalah kuasa hukum dari tersangka tersebut. Permohonan diajukan jika merasa dirugikan atau merasa haknya dilanggar oleh penyidik atau penuntut umum. Kemudian, dasar hukum pra-peradilan dapat diajukan melalui atau meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Kemudian ada putusan MK nih mengenai perluasan objek pra-peradilan berdasarkan putusan MK nomor 21/12/2014 mengenai penetapan tersangka diuji lewat pra-peradilan. Kemudian ada putusan MK nomor 97/PUU/16/14/2016
berisikan mengenai penggeledahan dan penyitaan termasuk objek pra-peradilan jika tidak sah. Nah, kemudian ada bisa nggak nih pra-peradilan itu gugur? Nah, bisa. Karena yang pertama, gugurnya pra-peradilan apabila perkara pokok sudah mulai disidangkan. Nah, jadi jika perkara intinya sudah mulai disidangkan, maka pra-peradilan ini gugur. Yang kedua, ada permohonan dicabut oleh pemohon. Yang ketiga, ada objek pra-peradilan tidak lagi ada. Ketiga hal ini berdasarkan pada pasal 82 ayat 1 KUHP. Kemudian ada upaya hukum pra-peradilan. Nah, gimana sih upaya hukumnya? Yang pertama ada putusan pra-peradilan. 1. Bersifat final. Jadi putusan pra-peradilan ini bersifat final. Yang kedua, tidak dapat banding atau kasasi. Namun terdapat perkembangan. 1. Peninjauan kembali putusan MK nomor 65/PUU/9/2011. Yang kedua ada pra-peradilan baru jika ada tindakan baru. Kemudian yang ketiga, uji materi ke MK. Pasal KUHP merugikan untuk konstitusional. Nah, sekian dari saya mengenai pra-peradilan. Assalamualaikum.